Halo semuanya, kembali lagi. Kita akan belajar di program linear. Kali ini kita masih akan tetap sama untuk membahas daerah himpunan penyelesaian. Contoh ada di halaman 36, nomor 6, di mana kita diminta untuk mencari atau menentukan sistem ketidaksamaan yang ada pada grafik tersebut. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita memberikan nama untuk setiap garis yang ada di sini. Misalkan ini adalah garis yang pertama, yang di sini adalah kedua, dan yang empat ini adalah yang ketiga. Maka untuk menyelesaikan itu, saya akan memulainya dari yang persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama, di sini ada Y, Y-nya adalah menempel di angka 2, maka dia kepunyakan X, dan bertemu dengan min 2 di X, maka dia kepunyaan Y. Lalu perkalian seperti pada pertemuan sebelumnya, jadi 2 dikalikan min 2 yaitu min 4, Ibu akan langsung pada soal kali ini. Lalu 0, di sini 0, dan di ruas kanan ada min 4. Yang dicari adalah yang mengarah ke 0, maka pernyataan betul. Supaya betul, maka 0 akan lebih besar sama dengan, maka tandanya seperti ini. Nah, ini jawaban kita. Tapi di pilihan ganda tidak ada. Ya, maka kita akan sederhanakan dengan dibagi dengan 2 misalkan. Maka menjadi X min Y lebih besar sama dengan min 2. Apakah sudah ada di pilihan gandanya? Ternyata belum. Ya, semua di ruas kanan dalam angka yang bilangan yang positif. Maka kita harus kalikan dia dengan min 1. Maka ini menjadi min X ditambah Y lebih kecil sama dengan 2. Nah, lalu di sini ketika sudah ada ini kita cari biasanya X yang negatif ada di belakang. Jadi saya hanya pindahkan posisinya X saja. Maka diperoleh Y min X dikecil sama dengan 2, maka yang pilihan A sudah tidak tepat, yang B masih tepat, C masih memenuhi, D tidak memenuhi, dan E tidak memenuhi. Maka tersisa pilihan kita adalah B dan C. Maka kita beranjak ke persamaan kedua, di mana kita lihat di sini persamaan kedua adalah X, Y-nya 2, maka saya tuliskan dia 2X, dan 4 di sini, maka dia ditambah 4Y. Di ruas kanan perkalian 2 dengan 4 menjadi 8, lalu 0 di ruas kiri, ruas kanannya 8. Pernyataan yang kita cari adalah ke sana, keluar, menjauh dari 0, maka salah. Kalau salah berarti saya akan bilang 0 itu lebih besar sama dengan 8. Nah, jawaban ini sudah selesai, tapi ternyata masih bisa disederhanakan dengan dibagi 2. Kalau dibagi 2 berarti menjadi X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 4. Nah, kita tinggal cari jawaban ini apakah ada di poin B dan poin C. X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 4 ada di B dan juga ada di C. Berarti kita belum bisa menentukan jawaban kita. Yang ketiga, maka Y-nya ada di angka 4, maka dia kepunyaan X, 4X, dan X-nya 4, maka dia Y juga jadi Y. Di ruas kanan menjadi 4 kali 4 berarti 16, ruas kiri 0, ruas kanannya 16. Maka yang dicari adalah yang masuk nih, mengarah ke 0 ya. Mengarah ke 0 berarti yang betul yang dicari. Supaya betul berarti 0 itu lebih kecil dari 16. Nah, jawaban ini juga belum ada di pilihan ganda. Kita harus bagi dia dengan 4. Maka menjadi X ditambah Y lebih kecil sama dengan 4. Kita cari di poin B dan poin C. X plus Y lebih kecil 4, di B ada, di C dia tidak ada. Maka jawaban kita adalah yang B. Lalu apa gunanya 0 dan X di antara 0 sampai 2? Kalau kalian lihat, Ibu coba bersihkan gambarnya di sini. Apa maksud dari 0 X di antara 0 sampai 2?
Kalau kalian lihat di sini, ya, X yang kita pakai, X yang kita gunakan itu hanya di sini. Nih, hanya di antara 0 sampai 2, tidak lebih dari itu. Makanya dia ada garis tegak di situ, yaitu di angka 2. Nah, itu alasannya kenapa harus ada ini, 0, X di antara 0 sampai 2. Nah, lalu kenapa Y ini harus lebih besar sama dengan 0, Bu? Kalau kalian lihat juga, Y yang digunakan itu yang atas, ya, yang positif. Kita tidak menggunakan grafik yang di bawah 0. Nih. Ya, kita gunakan hanya grafik yang di atas 0. Makanya dia Y lebih besar sama dengan 0, kan lebih kecil sama dengan 0. Itulah untuk nomor 6. Selanjutnya kita akan bahas nomor 37. Maaf, halaman 37, nomor yang ke-10. Kita akan lihat bersama di sini, sama seperti tadi, kita menamai dulu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Untuk persamaan yang pertama, maka kita bisa lihat 2 di Y dan 2 di X, maka 2X ditambah 2Y. Di ruas kanannya berarti 2 kali 2 yaitu 4. Kita bisa sederhanakan dulu, dibagi 2, maka dapat X plus Y, di ruas kanan ada 2. Lalu sekarang tandanya, yang dipakai adalah yang ke sana, pergi dari 0 atau menjauh, maka kita cari yang salah. Supaya salah berarti 0 akan saya bilang lebih besar, sama dengan 2, supaya salah. Nah, maka ini adalah jawaban kita yang pertama. X plus Y lebih besar sama dengan 0. Maka untuk jawaban poin A dia tidak memenuhi, poin B tidak memenuhi, poin C tidak memenuhi, poin D dan E memenuhi. Tinggal pilihan kita di D dan E. Untuk persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua berarti adalah di Y 5, maka 5X. Lalu di X adalah 9, maka 9Y. Lalu di ruas kanan ada perkalian 5 kali 9 yaitu 45. Maka karena tidak bisa disederhanakan lagi, tinggal saya uji titik. 0 di ruas kiri, 45 di ruas kanan. Lalu yang kita cari adalah yang mengarah atau masuk ke 0. Maka kita cari pernyataan betul. Supaya betul, maka saya akan bilang 0 itu lebih kecil sama dengan 45. Maka kita mempunyai jawaban 5X ditambah 9Y lebih kecil sama dengan 45. Kita cari di poin D dan E. 5X ditambah 9Y lebih kecil dari 45. Yang E 5X plus 9Y lebih besar. Ini tidak memenuhi. Berarti jawaban kita adalah poin D. Kita lihat apakah betul. Persamaan ketiga sekarang. Yang menempel di Y 7 berarti jadi 7X. Yang menempel di X 7 juga berarti jadi 7Y. Di ruas kanan ada perkalian 7 kali 7, 49. Karena sama-sama kelipatan, berarti saya bisa bagi dia dengan 7, menjadi X ditambah Y, ruas kanannya menjadi 7. Lalu arsirannya? Arsirannya adalah masuk. Nih, dipakai masuk. Mengarah ke 0, maka pernyataan betul. Supaya betul berarti saya akan bilang 0 itu lebih kecil dari 7. Maka tandanya adalah lebih kecil. Nah, ini adalah jawaban kita yang ketiga. Samakah di poin D? Ternyata sama. Lalu ada di situ, Ibu coba hilangkan dulu di gambarnya. Nah, ini coba Ibu hapus dulu. Ya. Lalu Ibu akan coba perlihatkan ke kalian apa maksud dari X lebih besar 0. X lebih besar 0 ini berarti X yang dipakai adalah yang di sebelah kanan. Nih, X yang dipakai adalah yang di sebelah kanan. Ya. Sedangkan kalau Y lebih besar 0, Y lebih besar 0, ini, maka yang dipakai adalah yang di atasnya. Nih, yang di atas. Tidak ada yang di bawah. Makanya grafik kita atau daerah himpunan penyelesaian kita tidak ada yang tembus ke bawah, tidak ada yang tembus ke kiri. Karena ada syarat
X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Atau ingat lagi, di kuadran, di grafik ya, Kartesius, itu kan ada 4 kuadran. Di kuadran 1 itu berarti ketika X positif, ya, X-nya positif, dan Y-nya positif juga. Nih, Y-nya positif. Sedangkan di kuadran kedua, X-nya negatif, nih, X minus, dan Y tegak positif yang atas. Sedangkan di kuadran ketiga, itu X negatif dan Y negatif, karena X yang dipakai kiri, Y yang dipakai bawah. Dan yang keempat, itu adalah X positif dan Y negatif. Nah, makanya ketika ada syarat X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0, maka yang kita pakai adalah di kuadran 1. Gambar kita tidak pernah akan nembus ke kiri atau nembus ke bawah. Pahamnya sampai di sini? Nah, itu untuk pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih.